Tanam umur panjang itu keuntungannya seperti ini, memang jangka waktu panjang, tetapi kita akan semacam menanam emas di kemudian hari, dan itu tinggalkan untuk anak cucu. Kalau memang kita umur masih panjang, kita akan nikmati, tapi kalau umur ya Tuhan menghendaki lain, berarti anak cucu yang nikmati. Bab Kobus ini adalah lahan padi jagung sebenarnya. Tiap tahun itu dia tanam padi jagung. Bagaimana strategi untuk bisa mau kebun contoh? Saya diskusi dengan Bab Kobus ini, menjelaskan secara detail ke dia. Akhirnya Bab Tua memutuskan kebun ini dipakai untuk contoh. Karena kenapa? Karena saya bilang ini ada jalan, orang bisa lewat dan mereka bisa lihat. Akhirnya kami mulai tahun 2001 itu kami semai dulu benih. Setelah itu kami mulai penanaman di sini pakai pengajiran. Awalnya kami teras dulu, pembuatan teras. Setelah teras kita pengajiran untuk tanaman tuk, dan banyak tantangan. Seperti Bapak Kus bilang, orang mulai cibir, kenapa tanam kayu, memakan kayu? Padahal kayu di hutan banyak sekali. Tetapi kami mulai. Saya bilang kalau Bapak Kus mau percaya, kita mulai saja. Kami mulai. Setelah banyak orang datang kunjung, banyak ini lihat perkembangan sini, baru mereka mulai bilang, betul ya. Tapi itu masih ada yang bilang, untuk apa tanam kayu? Akhirnya sekarang baru mulai orang mulai ikut-ikutan, dan Bapak Kobus ini sudah 2 buah rumah yang dia buat dari hasil kayu. Dia ada kebun mahuni, ada kebun jati. Kita bisa ada berapa bidang, ada jati, dulu kita coba jati merah, tapi itu ada jenis ngiliron apa semua berapa kali, tapi ada mahuni, termasuk dengan jati di sebelah itu. Di sana sebenarnya lahan banyak, lahan luas. Di timur itu, Pak? Timur itu lahan luas. Hanya karena kita tidak tinggalkan tebas bakar, tradisi kita, memang kita tiap tahun harus pindah, memang betul. Kita tinggalkan apa-apa di situ toh. Yang paling awal adalah masuk pertama adalah motivasi dan perencanaan kebun untuk kebun tetap. Kita gambar kebunnya awal seperti apa, impikan 5 tahun itu seperti apa dia. Ini kami awal perencanaan kebun. Pelatihan perencanaan kebun dulu, kita mulai gambar kebunnya. Awalnya dia padi jagung, situ 5 tahun, kita harapkan 5 tahun dia seperti apa. Terakhirnya seperti ini. Mungkin kita di sana lebih, mungkin paling penting adalah kita harus utamakan kebun tetap. Minimal ya kita pindah lahan baik, pindah, tapi harus salah satu harus menjadi kebun tetap. Di situ kan bisa bukan hanya untuk kayu, tetapi dia kebun tetap itu bisa ada beragam tanaman. Bisa ada tanaman pangan, ada tanaman perkebunan, ada tanaman hutan. Jadi bisa dibagi plot-plot lewat perencanaan kebun itu. 1 hektar bisa dibagi toh. 0,5 mungkin untuk pangan, kita tiap tahun situ 0,5 untuk tanaman kehutanan, mungkin sebagian untuk tanam perkebunan. Jadi tiap tahun bisa di situ. Salah satu contoh tadi lihat Pak Lemes punya kan? Pak Lemes punya itu sudah puluhan tahun berkebun di situ. Jadi kita bagi dalam perencanaan kebun, dibagi. Ini tanaman ini untuk pangan, tanaman kehutanan di sini, perkebunan di sini. Jadi dia masih bisa olah setiap tahun sampai dengan sekarang. Jadi sampai tidak mampu saya suruh tapi anak-anak. Tapi anak yang pertama waktu itu kan ekspresi sudah selesai di sana, mau lanjut dia tidak mampu, dia undur diri. Akhirnya jadi ya kalau pakai diri silakan, ini anakan kayu ini untuk kamu. Dua laki-laki, 4 perempuan. Waktu buka kebun ini pas anak yang keberapa? Anak yang pertama itu. Pertama. Ah, Bibitnya dari Pak Anies. iya Pak Anies. Berapa pohon ini semua? Mohon ini.
Ya sudah potong tiap tahun ini, coba tidak sudah besar-besar. Baru-baru ada potong 2 kubik lebih. 2 kubik, 1 kubik 1 kubik 500. itu untuk apa uangnya? Orang beli. Orang beli. Uangnya Uangnya Bapak pakai Yang maksud jual 1 kubik itu uangnya untuk apa? juga anak cucu. Sekarang sudah kuliah di Bali. Cucu. itu cucu. Cucu. Oke. Ya. Bapak tanam ini tanaman kehutanan seperti ini berapa lokasi? 3. Lokasi pertama mahoni, Iya. lokasi kedua, Kedua jati putih. dan lokasi ketiga. Jati merah. Ini yang bilang, Pak Anies bilang, tanya saya, ini tanam secara apa? Ih, kami juga tidak tahu. Yang penting Pak Anies, oh kalau begitu, saya bilang untuk hutan. Jadi kalau untuk hutan mesti 2x2. Jadi di sini dia, saya bilang tanam itu diajar dulu. Ya. Ya toh. Sehingga berapa sisi itu kita lihat baris. Oh, ini segala arah ini. Iya, segala arah. Sudah banyak menyampaikan tadi terkait dengan keberhasilannya di bawah dampingannya Bapak Anies. Iya. Jadi kalau sudah ada benih itu berarti sudah ditanam. Karena benih kayu itu dari kayu yang ditanam. Tidak mungkin tidak ditanam, benih itu ada dengan sendirinya. Itu sehingga yang pasti bahwa benih tanam dan benih yang kita akan bawa ke sini itu sebenarnya sudah dimulai di timur. Dan itu sekarang kita di sini sudah mulai dan membudidayakan ini yang pada akhirnya orang timur lagi bisa datang belajar juga di orang Flores. Tetapi tidak berarti bahwa itu menjadi kelemahan ini, tapi justru yang kita ini adalah metodologinya. Bagaimana belajar antar petani justru membawa perubahan. Timur dan Flores itu merupakan satu kesatuan. Benih boleh dari sana, di sini yang budidayakan, hasilnya kelihatan, bisa menjadi pembelajaran bagi orang timur lagi. Nah, sebaliknya demikian. Ada yang dari Flores ke timur, lalu di sana dibudidayakan, ada hasil dan perubahan kelihatan, maka orang Flores pun satu waktu akan belajar lagi di timur. Saling membutuhkan, saling menguntungkan. Ya. Pak, saya bisa usul. Ini mungkin sudah sampai taraf diskusi. Monanoa. Oh iya. Monanua. Monoa. Berarti tidak gampang. Tidak gampang. Monanoa. Kelompok Bapak ini beranggotakan 7 orang. Iya. Ya. Saya ingin tanya pengalaman sedikit. Kira-kira strategi kerja kelompoknya Bapak seperti apa? Sehingga Bapak bisa menghasilkan beberapa titik ini jenis tanaman keras seperti mahoni, jati putih, dengan jati merah. Saya kan Pak Anies bilang sebagai kebun contoh. Ini di sini dan mahoni dengan jati putih dengan jati lokal itu kebun contoh. Sehingga dari mana saja yang datang untuk melihat, untuk pengalaman-pengalaman yang seperti apa. Jadi awalnya itu kami 7 orang memang ada kerjasama, artinya Tarikan apa saja sehingga berhasil. Strateginya di situ. dasarnya itu pengurus terbuka. Semua apapun harus, tidak boleh kita simpan sana, simpan situ. Seperti sekarang ini, Monanoa itu jadi 1 UBSP. Jadi sudah 54 anggota UBSP. Dari 7 orang. Dari 7 orang itu orang lihat, Pak Anies sudah. Dari 7 orang itu
termasuk Pak Anies juga masuk anggota UBSP. Modalnya sekarang berapa, Pak? Sekarang sudah mendekati 600 Juta. Iya. Pak Anies ini 21 tahun, 22 berikan pemahaman apa saja. Akhirnya saya bilang sebetulnya seperti ini kita cepat tangkap. Yang UBSP ini. Iya, UBSP. Pengajaran itu teknisnya dari YMTM, Pak Ansi. Oh iya, yang menggunakan metode. Segitiga. Itu metode segitiga. Sehingga segitiga itu ketika dibanting ke depan membentuk segitiga, di samping dibanting ke belakang juga membentuk segitiga. Ini kan untuk kita ambil biasanya garis lurusnya toh. Setelah itu kita sesuaikan dengan ukuran berapa kali berapa. Jadi kalau nanti contoh ini 4 kali 4 berarti patok pertama sini 4 meter ke sini. Nah berarti nanti harus ada yang pakai biasanya pakai kayu. Pakai kayu, kalau tidak Kayu pakai 4 meter. 4 meter ya, 4 kali 4 tuh. Kalau tidak pakai tali berarti tarik 4 meter sini, 4 meter ketemu ini tuh. Jadi akan bentuk segitiga. Setelah itu nanti ambil lagi 4 meter ke sana, dia akan nanti jadi 4 meter ke sini turun ke sana. Jadi nanti akan dia bentuknya begini. Ini jadi ini ke sini. Yang ini nanti dia 4 meter ke sini, ini akan dia ke sini. Jadi nanti modelnya bentuk ketupat nanti. Ketupat. Jadi nanti dia ketupat. Jadi kalau berdiri dari ya baik. Saya sebagai tim yang mendampingi Bapak Ibu dari Timor, saya berharap dengan kunjungan belajar ini kita sudah belajar lengkap dari posisi dataran rendah, dataran sedang, dan sampai di dataran tinggi. Ini akan menjadi motivasi kuat sehingga bapak-bapak dan ibu pulang, mereka bisa terapkan mempunyai perencanaan yang jelas, perencanaan kebun yang jelas, dan perencanaan yang terfokus. Itu saja pesan. Terima kasih. Pesan khusus untuk teman-teman peserta kunjungan lapangan dari keempat kabupaten, Belu, Malaka, TTS, dan TTU. Kita ini adalah utusan Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi utusan, maka yang kita kabarkan adalah kabar gembira. Oleh karena itu, yang kita lakukan hari ini, kita berpikir secara global, bertindak secara lokal. Kearifan yang ada di sekitar kita, kita manfaatkan, kita belajar untuk kita kembangkan di wilayah kita. Karena hari ini yang kita lakukan adalah kita menyelamatkan bumi, kita menghasilkan O2 yang sehat, yang bisa dihirup oleh semua orang. Kita sedang menyelamatkan bumi. Kalau bumi kita selamatkan, yang pasti penghuni bumi juga kita amankan. Oleh karena itu, yang kita lakukan hari ini, yang kita belajar hari ini, mari kita coba terapkan, walaupun tahap demi tahap, sedikit demi sedikit akan mencapai hasil, karena yang kita lakukan adalah itu sabda Tuhan. Saya pikir itu. Terima kasih. Dari bapak ibu mereka yang dari timur terkait dengan yang sudah dilakukan penanaman seperti tanaman mahoni, jati, mungkin ada pesan-kesan atau hal-hal mulai dari awal sampai titik kesuksesan ini seperti apa, mungkin bisa Bapak ceritakan sebagai bekal untuk mereka bawa pulang. Silahkan Bapak. Ya. Yang sehingga kita mau berhasil ada kemauan, ada satu kemauan sebagai pribadi seseorang sehingga bisa berhasil. Kalau kemauan kurang, berarti tidak akan berhasil. Kan dia bilang macam kami sini mau tanam kayu, kapan potong? Mereka tanya lebih dulu, kapan potong? Jadi saya bilang, oh ini sulit. Ini
bukan macam ubi tanam ini tahun terus gali ini tahun. Ini kan kayu, harus butuhkan waktu. Dia harus paling minimal 15 tahun. 15 tahun baru potong. Jadi ini Bapak punya pertanyaan kapan? Kami bisa jawab. Hanya kemauan seseorang. Seseorang. Atau apapun yang kita mau. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu di sana kalau ada kemauan pasti itu pasti itu berhasil. Kenapa tidak? Saya pikir mungkin paling awal adalah bagaimana strategi pendamping untuk memotivasi. Karena kalau kita masuk sebuah desa dengan hal yang baru itu berarti menjadi tanda tanya. Apalagi saya mau ceritakan bahwa tahun 2001 saya masuk pertama di Wolowea, itu banyak tantangan. Orang bilang tanam kayu untuk apa? Kapan kita makan? Terakhir strategi yang saya buat adalah saya buat kebun contoh. Ada 4 dusun, itu saya ambil 4 kebun. Salah satunya ada di sini. Dan kelompok ini mereka jumlah 14 orang, tapi untuk yang keaktifan di kebun itu hanya berapa orang saja? 7 orang yang bergerak untuk kegiatan kebun. Setelah itu kita motivasi menjelaskan bahwa kalau kita tanam kayu atau tanam umur panjang itu keuntungannya seperti ini. Memang jangka waktu panjang tetapi kita akan semacam menanam emas di kemudian hari dan juga tinggalkan untuk anak cucu. Kalau memang kita umur masih panjang kita akan nikmati, tapi kalau umur ya Tuhan menghendaki lain berarti anak cucu yang nikmati. Bab Kobus ini adalah lahan padi jagung sebenarnya. Iya. Tiap tahun itu dia tanam padi jagung. Bagaimana strategi untuk bisa mau kebun contoh? Saya diskusi dengan Bab Kobus ini menjelaskan secara detail ke dia, akhirnya Bab Tua memutuskan kebun ini dipakai untuk contoh karena kenapa? Karena saya bilang ini ada akses jalan, orang bisa lewat dan mereka bisa lihat. Akhirnya kami mulai tahun 2001 itu kami semai dulu benih. Setelah itu kami mulai penanaman di sini pakai pengajiran. Awalnya kami teras dulu, pembuatan teras. Setelah teras kita pengajiran untuk tanaman tuk dan banyak tantangan. Seperti Bapak Kus bilang, orang mulai cibir, kenapa tanam kayu, memakan kayu? Padahal kayu di hutan banyak sekali. Tetapi kami mulai. Saya bilang kalau Bapak Kus mau percaya, kita mulai saja. Kami mulai. Setelah banyak orang datang kunjung, banyak ini lihat perkemasan ini, baru mereka mulai bilang, betul ya. Tapi itu masih ada yang bilang, untuk apa tanam kayu? Akhirnya sekarang baru mulai orang mulai ikut-ikutan dan Bapak Kobus ini sudah 2 rumah yang dia buat dari hasil kayu. Dia ada kebun mahoni, ada kebun jati. Kita bisa ada berapa bidang, ada jati, dulu kita coba jati merah, tapi itu ada jenis ngiliron apa semua berapa kali. Mahoni, termasuk dengan jati di sebelah itu. Di sana sebenarnya lahan banyak, lahan luas. Di timur itu, Pak? Timur itu lahan luas. Hanya karena kita tidak tinggalkan tebas bakar, tradisi kita, memang kita tiap tahun harus pindah, memang betul. Kita tinggalkan apa-apa di situ toh. Yang paling awal adalah masuk pertama adalah motivasi dan perencanaan kebun untuk kebun tetap. Kita gambar kebunnya awal seperti apa, impikan 5 tahun itu seperti apa dia. Ini kami awal perencanaan kebun. Pelatihan perencanaan kebun dulu kita mulai gambar kebunnya, awalnya dia padi jagung, itu 5 tahun kita hargai 5 tahun dia seperti apa, terakhirnya seperti ini. Mungkin kita di sana lebih mungkin paling penting adalah kita harus utamakan kebun tetap. Minimal ya kita pindah lahan baik pindah tapi harus salah satu harus menjadi kebun tetap. Di situ kan bisa bukan hanya untuk kayu tetapi dia kebun tetap itu bisa ada beragam tanaman, bisa ada tanaman pangan, ada tanaman
perkebunan, ada tanaman hutan. Jadi bisa dibagi plot-plot lewat perencanaan kebun itu. 1 hektar bisa dibagi toh. 0,5 mungkin untuk pangan kita tiap tahun situ. 0,5 untuk tanaman kehutanan, mungkin sebagian untuk tanam perkebunan. Jadi tiap tahun bisa di situ. Salah satu contoh tadi lihat Pak Lemes punya kan? Pak Lemes punya itu sudah puluhan tahun berkebun di situ. Jadi kita bagi dalam perencanaan kebun dibagi. Ini tanaman ini untuk pangan, tanaman kehutanan di sini, perkebunnya di sini. Jadi dia masih bisa olah setiap tahun sampai dengan sekarang. Ini Bapak di sana, Bapak Clemens. Nah, di sana itu ada beberapa jenis tanaman perpaduan. Jadi dia semacam kebun agroforestry. Ada tanaman perkebunan di situ, tanaman pohon di situ, tanaman pakan ternak di situ, tanaman pangan di situ. Nah, hanya di sini yang kita kunjungi di sini dia fokus tanaman Mahoni. umur panjang, tanaman kehutanan punya. Tanaman kayu-kayuan. Jadi ada tanaman mahoni, jati putih dengan jati merah. Dengan teknik pengajaran dari berbagai arah. Nah, mungkin ini menjadi pembelajar yang bisa kita bawa untuk kita kembangkan di kita punya daerah masing-masing. Dan kita lanjut ke pertanyaan mungkin ke wawancara atau diskusi atau ada tambahan dari Bapak? Ya, maksudnya teknik pengajarannya segala arah dan satu arahnya kita bisa lihat Ya, ada di sana. ini satu arah. Betul. Kemudian kedua Ada di sana. iya. Ini yang Ketiga. ketiga. Keempat. Oh ya, ini yang keempat. Enam seharusnya. Kelima. Ini Kelima. kelima. 6 di sini. Sana ke bawah. Enam. Ini ke sana. Ya. Ini ke sini, ke sana, lalu itu ke sana. Ya. Segala arah. Oh, ya. Segala arah. Pengajaran segala arah. Makanya dia harus jaraknya sama. 4 meter lagi. Itu satu. Ya. Ini. Atau ke sana. Sonde angkat bos. Ini kan jadi patokan toh, kita kan tarik ke sana. Berarti ini kan di sini. Segitiga. Ini kan segitiga toh? Satu di sini lagi. Satu di sini lagi. Berarti dari sini ke Banting lagi. Banting. Setelah itu ambil patok ke sana 4 meter ke sana, pindah lagi. Dan nanti kau berdiri itu dari sudut mana saja. Iya, tegak lurus. Ini Dua dicabut untuk ke sini. garis lurus. Ini patokannya Arah lurus dulu. Satu arah itu harus lurus. Yang ambil patok lurusnya. Yang pertama tuh segitiga kita kejar sampai ujung. Sini lagi bos. Jadi kan tarik 4 meter tuh ke sana. Sebentar tinggal tarik saja. 4 Ini kan sudah ada. Ya. Ini patok satu ke sini 4, ke sini 4, ke sini 4, Ya. ke sini 4, kembali ke sini 4. Yang paling Kira-kira begitu Yang paling pertama ambil garis lurus. Ambil memang garis lurus Setelah itu 4 nanti meter. tinggal tarik saja. Segitiganya. Tarik segitiga. Tinggal tarik segitiga. Sehingga kalau kita berdiri metode ini segitiga ini, sisi kiri dan sisi kanan kita harus tembak, dia harus lurus. Ini kan satu arah dulu. Satu arah. Ini kan kalau ambil itu dia ada berapa sisi di sini? Ini. Kalau ini bisa dapat 5 sisi dia ada. 6 sisi tadi saya. 6 sisi dia dapat. 6 sisi. Yang paling inti adalah tahu jarak tanamnya berapa dan ambil satu patok kontur memang garis lurusnya. Sebentar tinggal tarik saja. Tarik saja. Yang penting satu garis lurus itu sudah harus Pakai tali atau pakai ini bambu. Enaknya itu kan dia lari itu pakai bila bambu memang. Belam yang bambu buat yang segitiga ukurannya. Tinggal patok, angkat, patok garis lurus habis. Setelah bidik ulang dulu. dibidik dulu. Nanti baru kita ini tinggal tarik. Nanti banting, pasti akan selisih 1-2 cm. Dan setelah itu harus dibidik lagi. Ambil mungkin pindah ada yang kena batu atau ini dia akan tergeser. Ya, geser. Begitu.
Baik, terima kasih atas penjelasan metode jarak tanam. Saya mau menjawab bagi kami yang sudah dapat ini beberapa pengalaman, hanya 2 kata, mau atau tidak. Iya. Mau berhasil, tidak berarti pulang hanya duduk.